Korea Utara pada Kamis 19 Mei 2022 melaporkan 262.270 lebih banyak kasus orang dengan dugaan gejala COVID-19, membuat beban kasus pandemi mendekati 2 juta kasus. Kondisi itu terjadi seminggu setelah pengakuan kasus wabah COVID-19 untuk pertama kalinya yang membuat pemerintah bergegas memperlambat laju infeksi. Wabah diperkirakan bisa lebih buruk daripada yang dilaporkan secara resmi karena sumber daya yang langka untuk pengujian virus. Korea Utara kemungkinan juga dapat dengan sengaja tidak melaporkan kematian untuk melunakkan dampak politik kepada pemimpin otoriter Kim Jong-un. Markas besar antivirus Korea Utara melaporkan 1 kematian dalam 24 jam hingga 6 sore pada Rabu 18 Mei, menjadikan jumlah kematiannya menjadi 63 orang. Para ahli menilai angka itu sangat kecil dibandingkan dengan jumlah yang diduga terinfeksi. Kantor KCNA melaporkan bahwa lebih dari 1,98 juta orang telah menjadi sakit dengan gejala demam sejak akhir April, yang sebagian besar diyakini sebagai infeksi varian virus corona. Akan tetapi, negara tersebut hanya mengkonfirmasi sejumlah kecil kasus infeksi karena kelangkaan alat tes COVID-19. Setidaknya 740.160 orang dikarantina, kantor berita itu melaporkan. Pyongyang mengatakan tes dari sejumlah orang yang tidak ditentukan di ibu kota menunjukkan bahwa mereka terinfeksi dengan varian Omikron. Kim menyebut wabah itu sebagai pergolakan besar dan telah memberlakukan apa yang digambarkannya sebagai tindakan pencegahan maksimum. Ini secara ketat membatasi pergerakan orang dan pasokan antar kota dan wilayah. Lebih dari 1 juta pekerja dimobilisasi untuk menemukan dan mengkarantina orang-orang yang menderita demam dan gejala lain yang diduga COVID-19. Ribuan pasukan diperintahkan untuk membantu mengangkut obat-obatan di ibu kota dari Pyongyang. Para ahli menilai Kim tidak mampu menghentikan negara itu karena itu akan melepaskan tekanan lebih lanjut pada ekonomi yang rusak oleh salah urus sanksi melumpuhkan yang dipimpin Amerika Serikat atas ambisi senjata nuklirnya dan penutupan pembatasan pandemi. Namun, media pemerintah Korea Utara mengatakan proyek konstruksi trofi Kim, termasuk pembangunan 10.000 rumah baru di kota Hwasong, diluncurkan sesuai jadwal. Tidak jelas apakah pengakuan Korea Utara tentang wabah tersebut menjadi sinyal kesediaan untuk menerima bantuan dari luar. Negara ini telah menghindari jutaan vaksin yang ditawarkan oleh program distribusi COVAX yang didukung PBB. Kemungkinan karena persyaratan pemantauan internasional yang diperlukan untuk menerima vaksin. Kim Tae-hyo, wakil penasihat keamanan nasional untuk Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, mengatakan kepada wartawan pada Kamis 19 Mei bahwa Korea Utara telah mengabaikan tawaran bantuan dari Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk mengatasi wabah tersebut. Para ahli mengatakan Korea Utara mungkin lebih bersedia menerima bantuan dari Cina, sekutu utamanya.